doa. Siap kakak. Dah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk anak-anak. Dengar Bapak rasa kalian tahu, cuman dalam bahasa yang berbeda. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Arifah. Berpikir komputasional itu proses berpikir sistematis tentang masalah dengan cara yang dapat dijelaskan, disusun, dan dijelaskan dengan baik oleh manusia maupun komputer. Nah, berpikir secara sistematis berarti berpikir secara teratur. Nah, contoh sederhananya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, berpikir secara sistematis. Contoh sederhananya, ada yang bisa? Nah, contoh sederhananya yaitu membuat nasi goreng. Sistematis kan? Terukur kan? Tersusun kan? Nah, gimana cara membuat nasi goreng? Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sediakan apa? Alat dan bahan. Sediakan itu dulu. Nah, bahannya apa aja nak? Nasi. Kedua, bawang. Terus cabai, terus garam. Nah, artinya kan kita membuat sesuatu itu secara sistematis, terukur, ya kan? Nah, cara memasaknya pun harus sesuai aturan, harus sistematis. Gak mungkin kita masukkan cabai dulu, ya kan? Gak mungkin kita masukkan garam dulu ke dalam kuali. Nah, harus ada susunan-susunan untuk membuat sesuatu yang kita inginkan. Nah, itulah berpikir secara komputasional. Pernah nggak dengar lihat anak kecil umur masuk TK itu umur 5 tahun atau 4 tahun? Ada yang namanya piramida, ya kan? Yang bulat-bulat belum? Pernah lihat kan? Nah, yang paling hasil pertama itu paling besar, kedua sampai ke akhirnya paling kecil. Kalau masuk yang dulu ada itu yang paling kecil, dia akan nyangkut di pertengahan. Maka dia berpikir mana dulu yang harus dimasukkan, ya kan? Apa yang menurut dia yakin ini paling besar? Ketika masuk lagi sedang, maka dia berpikir secara sistematis, secara terukur dan diarahkan. Oh, kalau aku masuk yang kecil, berarti sampai setengah. Kalau aku masuk yang besar, paling sampai separuh. Tapi aku cari yang paling besar, maka sampailah dia ke paling bawah. Jadilah dia urutan piramida yang tersusun. Oke, baik. Lanjut. Nah, definisi
berpikir. Kita berpikir. Apa itu berpikir? Adik, apa itu berpikir? Hah? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa itu berpikir? Ayo. Definisi berpikir adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Oke, itu tujuan berpikir atau definisi berpikir. Contoh sederhananya apa tadi? Piramida tadi. Terus apa lagi contoh sederhananya? Membuat air teh. Berpikir kan gitu. Gimana air teh ini bisa enak? Gimana nasi goreng yang digambar dengan kita yang buat itu sama? Kadang kita berimajinasi, kalau aku kasih ayam, kasih telur, pasti enak di nasi goreng. Ada kita berpikir ke depan, kita sistematis, gimana caranya ya? Ya kan? Apa aja langkah-langkahnya, apa aja alat dan bahannya yang kita inginkan, pasti kita urutkan. Nah, kalau berpikir komputasional adalah pendekatan pemecah masalah. Contohnya apa? Dengan menggunakan teknik dan konsep komputer. Oke, Bapak minta 2 orang, ya, satu sebagai manusia, satu sebagai komputernya. Oke, bisa? Bisa. Yo. Satu sebagai manusia, satu sebagai komputer. Bapak minta atau Bapak contohkan. Nah, Bapak minta Batis sama ini Fahmi. Ayo maju. Nah, oke. Baik, berhadapan ya. Nah, kamu sebagai manusia, dia sebagai, oke, bisa ya. Nah, kamu akan mencari sesuatu di Google. Nah, oke, paham? Pernah lihat caranya? Oke. Kau tak perlu menyebutkan nama hewannya, tapi kau menyebut nah, oke, lanjut. Lebih cepat detail lagi. Sudah. Oke. Nah, coba balikkan. Kamu sebagai manusianya, ini sebagai robotnya. Lanjut. Oke, duduk. Tepuk tangan untuk kita. Namun kan dengan berpikir komputasional, ya kan? Artinya apa? Ketika kita mencari sesuatu dengan keyword, oke? Contoh sederhana, membuat nasi goreng, pasti akan muncul nasi goreng semua, berbagai jenis, ya kan? Terus kita mencari yang lebih efisien, tahu, yang lebih mendekati dengan selera kita. Carikan saya nasi goreng yang paling enak, pasti akan muncul. Ada yang tambah ayam, ada tambah telur dan lain sebagainya. Proses ini melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecah masalah. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat perancangan algoritma atau membuat langkah-langkah solusi yang terukur. Oke, kita lanjut. Oke.
Proses memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil dan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami, dikelola, dan diselesaikan. Nah, nampak gambarnya nak? Nampak. Yang di atas itu apa? Gambar apa? Air teh dengan roti. Nah, ada dua jenis dekomposisi. Bagaimana cara membuat air teh dengan roti? Kita sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan air. Yang kedua, masukkan teh dan yang ketiga itu dekomposisi, mensederhanakan yang menurut kita rumit, yang banyak kita ganti ke sistematis, yang mudah, cepat dan tepat. Nah, kalau membuat roti gimana? Pertama, potong roti. Kedua, panggang. Yang ketiga, oleskan. Yang keempat, kasih selai. Nah, jadilah kira-kira dari dua gambar ini enak nggak untuk sarapan pagi? Enak. Pernah coba? Hasil yang kalian buat dengan yang gambar sama atau beda? Sama. Hasilnya sama. Rasanya sama atau beda? Rasanya beda. Nah, yang kedua, mengenal pola. Proses mengenali kesamaan struktur dan keteraturan dalam data atau masalah untuk mengkategorikan, memproses, dan menyelesaikan informasi secara lebih efektif. Nah, gambar pertama, lihat bisa ya. Gambar pertama, bulatnya tidak teratur. Gambar kedua, mulai ke gambar ketiga ke artinya apa? Ketika kita mencari pola, kita cari warna yang sama. Setelah sama, kita pindahkan agar dia tidak terpecah seperti ini. Selanjutnya, sudah dapat kita gambarnya, dapat bolanya dengan warna yang sama, baru kita Nah, itulah pengenalan pola. Lanjut yang ke abstraksi. Untuk mengetahui informasi penting dan menyingkirkan informasi yang tidak penting. Contohnya gambar lalu pernah lihat di mana? Di jalan. Oke. Bapak tanya satu-satu. Ini gambar apa nak? Ada berapa warna? Oke, warna merah untuk apa? Kuning, hijau. Lanjut ya, jalan. Terus gambar P di garis, kamu adil. Dilarang. Artinya apa? Ketika ada bentuk abstraksi, kita berpikir tanda P berarti kita tidak boleh parkir. Tetapi kalau ada nampak lampu, berarti kita tidak pilih. Kalau dia merah berarti kita berhenti. Kalau dia kuning berarti kita siap. Kalau dia hijau berarti kita jalan. Nah, itulah pola abstraksi untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Oke, baik, kita adakan ice breaking dulu. Oke. Nah, semuanya berdiri nah. Oke. Ikuti instruksi Bapak. Oke. Coba keluar dari kursi sedikit nah. Keluar dari kursi. Oke. Baik. Ya.
Bapak suruh duduk berarti duduk. Kalau Bapak suruh berdiri berarti berdiri. Oke? Nanti ada Bapak suruh jongkok, kalian duduk tenang. Oke? Kita konsentrasi. Bisa? Oke. Duduk. Oke. Berdiri. Oke. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Oke, masih konsentrasi. Ayo tepuk tangan untuk kita. Nah, dari ketiga tadi, Bapak ingin bertanya tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yang barusan Bapak jelaskan. Ayo. Ada yang bisa? Dekomposisi. Ya, ayo. Dekomposisi. Ini. Proses memecahkan masalah. Kalau pengenalan pola, kalau abstraksi, nah, kalau algoritma, contohnya membuat Instagram atau Facebook dan lain-lain. Yang pertama apa? Yang pertama apa nak? Hah? Menyusun langkah-langkah. Pertama, kita download akun Instagram. Oke. Yang kedua, masukkan login Instagram. Ketiga, masukkan nama dan password. Yang keempat, pemeriksaan. Yang kelima, masuk ke beranda. Yang keenam, selesai. Jadilah dia sebuah Oke, kita praktek membuat tubi. Terlihat nak gambarnya? Berikut ini contoh membuat topi bergerak. Langkah-langkah 1. Pilih ikon topi dari palet sprite setelah Anda mengubah latar belakang. 2. Buka palet motion, syarat blok move steps ke area script. Ketik 5 di kotak isian langkah. 3. Untuk membuat topi bergerak terus-menerus, buka palet control, syarat blok forever, dan bungkus blok move dengan blok ini. 4. Buka palet events, syarat blok one flat click ke area script. 5. Topi sekarang bergerak terus, tapi keluar layar, tambahkan blok if on egg. Ya, kita membuat tubi. Nanti Bapak kasih tubi sebenarnya. Yang pertama, buka akses browser. Ada yang pernah? Oke, ayo. Kita praktek membuat tubi. Buka
Ada apa ya? Minta apa? Nah, udah. Coba buka langkah-langkah yang Bapak ajarkan membuat Twitter blog. Ya, yang tadi barusan Bapak kasih contoh. Buka, ikuti langkah-langkah seperti itu. Buka melalui Chrome. Hah? Nah, yang pertama kan nampaknya buka browser seperti Chrome, Firefox atau Edge. Sudah? Yang kedua, cari aplikasi Pinterblog. Oke? Bisa? Nah, oke, buka Chrome. Cari Pinterblog. Oke? Sudah? Oke, coba buka Pinterblog. Kalau ada aplikasi Pinterblog aja. Oke, sudah? Oke. Nah. Sudah dapat? Ya, yang kedua buka blog. Ada blog pasti tuh? Ya, ketemu nak? Berarti bisa? Bisa nak? Oke. Ya. Ada belum nak? Buka itu. Buat Pinterblog. Bisa? Silodi. Ada apa lagi? Oke. Sudah. Oke. Nah, setelah itu klik OK nah. Skip. Nah, apa ya? Nah, pertama. Nah, itu dia. Nah, jadi yang Bapak tunggu selanjutnya. Yang lain bisa duduk dengan teman sebangkunya nah. Oke? Bisa.
Nah. Ya. Sama ini, Irwan sama Bami. Kita membuat contoh. Nah, ini dia gambar. Nah, kalau mau tambah teman, ada di situ teks. Untuk merubah gambar atau menambah teman. Sudah? Bisa nggak saudara? Nah, bisa ya. Nah, itu gambar ini untuk berubahnya. Ini gambar teman nih. Misalkan nggak apa-apa, contoh aja. Ada satu gambar aja. Ya. Oke, selesai. Nah, gambar topinya bisa diganti dengan gambar yang lain. Sudah? Nah, oke. Bisa kira. Nah, ini. Oke. Mana bisa nak? Ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, baik.
Kalau kita ingin membuat sebuah berita, di situ kan ada pola-pola untuk biru, hijau, kuning dan lain sebagainya. Di sudut sebelah kiri. Nah. Apa lah? Tidak, bukan ininya. Ini membuat konsepnya, kalau bisa pindah. Ini bisa diganti. Nah, ya. Ini kan kayaknya sudah ada. Oke, kita bukakan videonya dulu ya. Kita menggunakan metode amplop. Iya. Berikut ini contoh membuat topi bergerak. Langkah-langkah 1. Bisa tambah Pilih ikon topi dan buat slides halaman yang terpakai. 2. Buka palette motion saat move steps ke area script. Ketik 5 di kotak isian langkah. 3. Untuk membuat topi bergerak terus-menerus, buka palette control, select block forever, dan bungkus blok move dengan blok ini. 4. Buka palette events, select block when right click ke area script. 5. Topi sekarang bergerak terus, tapi bisa keluar layar. Tambahkan blok effect dalam setiap motion. Bisa kamu. Kamu mau berapa bisa. Tambahkan blok set rotation style di bawah blok bounce dan pilih left right. 7. Ganti ya. Pak, boleh saya ganti gambarnya? Boleh. Klik ini. Blok when right click. Ya. Di atas blok forever, klik bendera hijau di pojok Boleh kiri adilan. untuk menjalankan slider. Boleh orang. Agar bisa mulai dari Gambar
lebih bisa diganti nak. Oke. X 0 Y 110 di atas blok forever. Ada. Berikutnya contoh membuat topi tampak berjalan. 1. Pindah ke tab kostum. Sebelah tab code, kamu akan melihat 4 kostum. Jika kamu kembali atau mungkin 1 dan mungkin 2 secara bergantian, topi akan tampak seperti sedang berjalan. 2. Kembali ke tab code untuk menulis skrip baru. 3. Gunakan pada fokus. Switch kostum untuk area script. 4. Pilih topi walking 1 dari drop-down pada blok tersebut dan pilih topi walking 2 pada blok kedua. 6. Tambahkan pada poin isi dengan Bisa ganti gambarnya. di bawah Bisa. Bisa kan ganti temanya? semua blok dengan blok Oke, ya. Orangnya bisa diganti. klik di atas Mau tambah orang lagi? 9. Karena kedua skrip Ya. memiliki blok awalan yang sama, keduanya akan berjalan bersamaan saat bendera diklik. 10. Mau apa? Untuk melihat layar penuh, klik tombol layar penuh, lalu klik tombol bendera. Iya. Nah, kalau untuk bergerak itu buka geser sebelah Terima kiri nak. kasih sudah belajar bersama channel Sebelah kiri. Jangan lupa Nah, untuk ini klik dia. tombol like dan subscribe. Like dan subscribe aku Sebelah kirinya nak. sehingga tercapai cita-citanya. Amin. Ya. Apa? Pasti kan ada berapa ya? Ini kan yang angka kita bisa diganti lah. Ya ini bisa. Nah, sudah itu bisa ganti. Tapi tidak. Ini kan bisa. Diganti. Nah, cara gerakannya bikin konsep ceritanya dulu nak. Nah, di sini cara untuk membuat dia berjalan. Sketsa ini nak.
Oke. Kalau untuk dia bergerak di sudut kirinya itu kan ada perintahnya nak. Oke. Nah, untuk perintahnya kan di sini nak. Nah, perintahnya untuk bicara, tinggal kita men-settingkan aja sesuai dengan keinginan kita. Ayo, bisa. Oke. Oke, bisa berarti. Ya. Oke. Nah, ini untuk menggerakkan tubi. Jadi ini perintahnya, dan tubi akan berjalan sesuai dengan perintahnya. Oke. Nah, ini kan bisa tahu juga. Nah, ya, dari boleh nggak rokok peluang? Boleh. Nah, jadi dia yang berdua. Tinggal kan gitu. Tinggal bagaimana, oke? Tinggal kalau bagaimana kalian membuat perintahnya. Perintahnya geser ke kiri. Nah, bikinlah perintahnya nak yang kalian inginkan. Oke? Contoh. Lawan. Misalnya mau jalan. Dia akan lebih warna bisa dan seterusnya sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Boleh bebas. Ya. Ya, bebas. Masuk. Karena perintahnya cuma 10 langkah. Dan ini bisa kau ganti kurangi jadi 20 langkah. Bisa. Bisa. Oke, ayo ada yang bisa lagi. Jalan. Oke, perintahnya pun masuk. Ini ada perintahnya. Gak ada kan? Nah, kalau sudah siap perintahnya, klik gambar hijau nak. Ada gambar hijau bendera kan? Nah. Boleh. Terus perintahnya apa? Bukan perintah. Ya udah buat. Tarik ini.
Guys. Pak, perintahnya berapa? Jalan ya. Ngomong jalan. Bulat ya nak. Oke, baik, cukup. Nah, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita menggunakan metode amplak. Tadi kita membuat tubi menggunakan plak. Sekarang kita menggunakan amplak. Oke, Bapak minta kalian duduk per kelompok. Nah, pilihlah. Ayo, Bapak kasih waktu 5 menit. Inilah kelompoknya nak. Oke. Dah. Oke. Cukup. Kita menggunakan puzzle. Kita menggunakan metode apa? Ya. Tadi kita menggunakan metode plus. Sekarang kita menggunakan metode amplaknya lagi. Ya, kita gunakan metode amplaknya lagi nak. Oke. Oke. Jalan kan? Ya, sudah. Ayo. Kita gunakan metode amplaknya. Susunlah gambar tersebut tanpa ada perintah. Kalian bisa gambar. Bisa. Awalnya gini, nah, dari sudut ke sudut dulu. Nah,
Bisa. Di kertas ini aja, Nak. Di kertas ini aja. Ada siap? Oke, ayo. Nah, hampir siap. Oke, siap. Ada lagi. Terbalik. Ah, gini dia. Ah. Iya, dapat. Oke, ini gambar. Ayo.
Sudah semua? Nah, ya. Kalau ini teknologi dengan menggunakan amplak. Menurut kalian mana yang lebih ringan? Menggunakan amplak atau flak? Amplak yang kita praktekkan menggunakan teknologi. Kalau amplak menggunakan tangan atau logika. Menurut kalian mana yang lebih enak menggunakan amplak dengan flak? Hah? Oke, baik. Dari kedua itu sama-sama menggunakan berpikir secara komputasional. Nah, apa manfaatnya, Pak? Yang pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, mempertajamkan logika, artinya otak untuk berpikir secara terus menerus, secara struktur dan terorganisir, artinya berurutan. Contoh, membuat to be itu menggunakan menggunakan plug. Nah, sekarang yang dipraktekkan adalah menggunakan unplug. Nah, yang terakhir, persiapan masa depan. Artinya kalian jangan sampai ketinggalan internet. Apalagi sekarang zamannya sudah canggih. Sekarang sudah mulai menggunakan kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Oke? Nah, dari penjelasan Bapak dari plug yang Bapak ajarkan dan amplak, Bapak ingin bertanya, apa bedanya abstraksi dan dekomposisi? Nah, apa nak? Dekomposisi memecah masalah menjadi bagian kecil, sedangkan abstraksi mengenali informasi penting dari masalah tersebut. Oke, beda kan? Abstraksi, contohnya apa tadi? Ayo, siapa yang ingat contohnya? Kalau dekomposisi contohnya apa tadi? Membuat nasi goreng. Kalau abstraksi contohnya apa? Gambar, lalu bintang. Beda ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa kan? Oke, baik. Dari materi yang telah Bapak ajarkan tentang berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis, logis, dan terstruktur untuk memecahkan suatu masalah. Oke? Sudah paham? Nah, baik. Itu tadi kita menggunakan metode amplak dan plug. Nanti kita akan lanjutkan dengan metode-metode yang lain. Oke?
pertemuan kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia umum juga. Yo. Apakah ada yang bisa bergerak? Tadi kan Bapak udah kasih langkah-langkahnya. Oke. Berikut ini contoh membuat topi bergerak dari posisi yang sama. Tambahkan blok go to x 0 y minus 110 di atas blok forever. Membuat topi tambak berjalan. 1. Pindah ke tab kostum. Sebelah tab code, kamu akan melihat empat kostum. Jika kamu beralih antara walking 1 dan walking 2 secara bergantian, topi akan tampak seperti sedang berjalan. 2. Kembali ke tab code untuk menulis skrip baru. 3. Gunakan palette blues, set block, switch costume to area script. 4. Pilih topi walking 1 dari drop down, gandakan blok tersebut dan pilih topi walking 2 pada blok kedua. 6. Tambahkan blok weight, isi dengan 0,2 detik di bawah masing-masing blok kostum. 7. Gabungkan semua blok dengan blok forever. 8. Tambahkan when right click di atas script dan jalankan. 9. Karena kedua script memiliki blok awalan yang sama, keduanya akan berjalan bersamaan saat bendera diklik. 10. Untuk melihat layar penuh, klik tombol layar penuh, lalu klik tombol bendera. Terima kasih sudah belajar bersama channel TV Pendidikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang like dan subscribe aku doakan tambah pintar serta tercapai cita-citanya. Amin. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Berikut ini contoh membuat topi bergerak. Langkah-langkah. 1. Pilih icon topi dari palette sprite setelah Anda mengubah latar belakang. 2. Buka palette motion, seret blok move steps ke area script. Ketik 5 dan bungkus blok move dengan blok ini. 4. Buka palette events, seret blok when flat click ke area script. 5. Topi sekarang bergerak terus, tapi bisa keluar layar. Tambahkan blok if on edge, bounce dari palette motion. 6. Agar topi tidak terbalik saat memantul, tambahkan blok set rotation style di bawah blok bounce dan pilih left right dari drop down. 7. Tambahkan blok weight di bawahnya dan isi dengan 0,1 untuk memperlambat gerakan. 8. Tambahkan blok when right click, head block di atas blok forever. Klik warna hijau di pojok kiri atas panggung untuk menjalankan script. 10. Agar topi selalu mulai dari posisi yang sama, tambahkan blok go to x 0 y minus 110 di atas blok forever.
Books, Select Block, Switch Costume to Area Script. Aman. Pilih Toby Walking satu dari drop down, gandakan blok tersebut dan pilih Toby Walking 2 pada blok kedua. 6. Tambahkan blok weight, isi dengan 0,2 detik di bawah masing-masing blok kostum. 7. Gabungkan semua blok dengan blok forever. 8. Tambahkan wave clip di atas script dan jalankan. 9. Karena kedua script memiliki blok amalan yang sama, keduanya akan berjalan bersamaan saat bendera diklik. 10. Untuk melihat layar penuh, Ini kan bisa klik tombol gabung ya. layar penuh, Ini nggak bisa. lalu klik tombol bendera. Ya, ini kan bisa gabung. Terima kasih sudah belajar bersama channel TV Pendidikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang like dan subscribe aku doakan tambah pintar serta tercapai cita-citanya. Amin. Oke, ada yang bisa? Udah berjalan kopinya? Bisa. Nah, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat seperti ini. Karena kita menggunakan dia. Kan ada pengakuannya di sini kan bisa kita setting, bisa atur, bisa apa, sesuai dengan keinginan kita. Iya. Bisa. Cepat, terlalu cepat dong. Kan bisa disetting jalannya itu kan di sini kan bisa di kamu ini kan bisa. Juga kamu rendahkan. Nah tadi kan baru jalan ke kanan, ya kan? Jalan ke kirinya mana? Nah jalan ke kirinya yang ini. Bapak. Coba perhatikan sekali lagi baik-baik. Bisa jalan? Nah ini kan baru ke kiri, ke kanannya mana? Wah jadi loh. Jadi Setelah Anda mengubah latar belakang. 2. Buka palette motion. Seret block move steps ke area script. Ketik 5 di kotak isian ayo angka. pelan-pelan. 3. Untuk membuat Toby bergerak terus-menerus, buka palette control, seret block forever, dan bungkus block move dengan blok ini. 4. Buka palette events, seret block when flat click ke area script. 5. Toby sekarang bergerak terus, tapi bisa keluar layar. Tambahkan edge, bounce dari palette. Bisa dong. Ayo bimbing temannya. Mau kan nggak bisa. Bimbing temannya. Ya silakan. Oke. Apa bapak ulangan lagi dari awal? Ya. Jadi setiap masalah kita cari dulu poin-poin yang penting. Contohnya tentang membuat sarapan pagi. Sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja komponennya? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau matematika gampang kan? Matematika sama kan? Dengan seperti ini caranya. Terus, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Hah? Ada yang tahu?
tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mencari jalan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ada yang ingin ditanyakan nak? Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran berpikir komputasional? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Paham? Paham? Bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Contohnya kemarin kita tadi kita belajar tentang membuat pictoblog. Bisa kan? Nah. Terus dalam pembelajaran ini ya kita harus mencari permasalahan yang lebih besar dulu, baru kita kecilkan supaya tersusun dan sistematis. Begitulah cara untuk berpikir komputasional. Nah, contoh dalam penerapannya seperti apa nak? Membuat resep makanan, mengurangkan bahan, pola memasak, memilih cara yang efektif, langkah-langkah, menyusun jadwal belajar atau perjalanan. Pernah nggak kalian menyusun jadwal pelajaran? Gimana cara menyusunnya? Dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, masukkan buku sesuai dengan jadwal. Terus yang kedua apa? Bangun. Setelah bangun pagi, mandi. Setelah mandi, sarapan. Terus baru berangkat ke sekolah. Nah, sebenarnya pembelajaran ini itu sudah sering kita lakukan, ya, baik itu cara memasak, baik itu kita membuat sarapan, baik itu berangkat ke sekolah, semuanya pernah kita lakukan secara sistem. Ada 4 poin dalam pembelajaran berpikir komputasional. Apa aja 4 poin itu nak? Nah, coba kau sedikit nak. Komposisi, penggalan pola, abstraksi, algoritma. Nah, contoh dari komposisi apa nak? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Nah, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan buat pola. Mencari kesamaan atau perbedaan untuk menemukan solusi yang dapat digunakan kembali. Pernah nggak kalian pengenalan pola ini dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Ayo. Apa contohnya? Pengenalan pola. Sering kan? Apa contohnya? Yaitu bentuk dalam warna. Terus abstraksi. Pernah kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Contohnya apa nak? Menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Untuk mengetahui informasi penting dan menyingkirkan informasi yang tidak penting. Contohnya rambu lalu lintas. Nah. Tanda P itu apa? Fahmi? Dilarang parkir. Nah, dilarang parkir. Sering kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Sering. Biasanya di mana? Hah? Biasanya di jalan. Kalau lampu merah? Hah? Biasanya di persimpangan. Terus pom bensin, pernah? Itu jarak pom bensin dari lampu itu sekitar 100 meter. Artinya ketika kita nampak pom bensin, berarti jarak ke sana sekitar 100 meter. Nah, pernah lihat dilarang belok
di mana? Di jalan. Oke, yang terakhir. Algoritma. Pernah membuat sebuah akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Siapa yang bisa mencontohkannya? Cara membuat Facebook lah. Pertama, memulai login. Kita buka browser, ya kan? Cari daftar Facebook atau daftar Instagram. Kedua, apa langkahnya? Masukkan nama dan password. Yang ketiga, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan password itu dapatnya dari mana? Dari masukkan nama dan password. Setelah itu, kadang kita ketemu password dengan password yang kedua itu tidak sinkron. Berarti kita ulang sekali sampai ketemu password yang kita inginkan atau yang sama. Setelah itu masuk ke beranda Instagram. Setelah itu barulah jadi Instagram milik kita sendiri. Nah, itulah pembelajaran berpikir konversasional. Sering kita jalani, sering kita alami, ya kan? Nah, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, Nadifa. Jadi berpikir konversasional itu bukan hanya keterampilan teknis, melainkan juga pola pikir yang melatih kita untuk menganalisis, menyederhanakan dan menyusun solusi secara logis. Dengan keterampilan ini, siswa maupun masyarakat dapat menghadapi tantangan digital berbagai arah. Nah, itu tadi secara sistematis. Oke, itulah pembelajaran kita pada